luar biasa ya, saya juga kabarnya baik. Jadi Ibu Novi, nanti saya akan mensupervisi Ibu Novi di kelas. Jadi tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti Ibu Novi lakukan. Jadi lebih kepada pengembangan diri dari Ibu Novi. Sebelum melakukan supervisi ada tahap yang pertama, yaitu praobservasi. Jadi di sini saya akan mengecek bagaimana kesiapan Ibu Novi yang akan melangsungkan pembelajaran di kelas ya. Jadi di sini supaya Ibu Novi lebih siap, percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid ya. Oke, baik Ibu Novi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Novi sampaikan kepada murid-murid? Untuk tujuan pembelajaran sendiri ada dua. Yang pertama, setelah menyimak video demonstrasi tentang larutan dan pelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi beberapa alat-alat laboratorium secara tepat. Sedangkan yang kedua, setelah menyimak video demonstrasi tentang larutan dan pelajaran, peserta didik mampu menuliskan beberapa fungsi alat-alat laboratorium secara tepat. Oke, baik Ibu Novi, jadi lewat tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium dan selanjutnya mereka dapat menulis fungsi dari alat-alat tersebut. Oke, baik Ibu. Yang kedua Ibu, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Pembelajaran yang saya harapkan, pembelajaran di mana siswa-siswinya yang lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga tidak hanya berpusat kepada guru saja. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangannya yaitu keaktifan peserta didik ya Ibu. Oke, baik Ibu. Lalu strategi apa yang Ibu akan terapkan untuk meningkatkan keaktifan murid? Untuk pembelajaran saya menggunakan model discovery learning dan juga metode diskusi kelompok, di mana saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok dan saya akan menempatkan siswa-siswi yang memiliki kemampuan lebih di masing-masing kelompok ya, dan saya juga akan memanfaatkan tutur sebaya dalam kegiatan diskusi sehingga siswa-siswi yang kurang mampu akan bisa lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Luar biasa Ibu ya. Jadi di sini tutor sebaya dari teman-teman yang mampu, dia akan membantu teman-teman yang kurang mampu dalam kelompok. Mereka berkolaborasi ya, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna dan teman-teman yang lainnya juga bisa lebih paham ya Ibu. Luar biasa. Baik Ibu, kira-kira kapan pelaksanaannya? Saya akan melakukan pembelajaran pada besok hari Jumat ya, tanggal 9 Agustus di kelas 10C. Oke, baik, luar biasa Ibu ya. Ibu semoga proses pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Ibu. Oke, baik Ibu, sesi pasca observasi itu soal pembuatan larutan dan pelajaran, siswa dapat mengidentifikasi beberapa
Sekian kurang dari kami, saya berikan kepada Kakak. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami membahas tentang alat-alat yang akan digunakan dalam uji coba di laboratorium. Pertama ada batang pengaduk. Ini gambarnya boleh dilihat. Fungsi dari batang pengaduk untuk mengaduk larutan yang akan direaksikan. Kedua ada spatula. Ini gambarnya. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan. Ketiga ada gelas ukur. Ini gambarnya. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume. Apa kabarnya? Kabarnya baik. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu Novi hari ini kita akan melakukan percakapan pas observasi. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Waktu itu kan saya mengamati ya. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu Novi lakukan. Izinkan saya bertanya ya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Karena saya tidak terbiasa awalnya gugup, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu, syukurlah Ibu ya prosesnya berjalan dengan baik. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran. Mungkin langkah-langkah atau tahap-tahap yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, Iya. saya menyusun perangkat pembelajaran dan saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang saya susun, di mana pada pembelajaran itu ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa melewati video demonstrasi tentang larutan pengenceran. Setelah itu peserta didik diminta mampu mengidentifikasi beberapa laboratorium yang tepat. Untuk tujuan yang kedua, setelah menyimak video demonstrasi, peserta didik mampu menuliskan beberapa fungsi dari alat-alat laboratorium yang lalu Ya, silakan Ibu. di dalam pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, di mana saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan saya juga menempatkan siswa yang mampu di dalam masing-masing kelompok dengan tujuan untuk memanfaatkan tutor sebaya sehingga teman-teman yang mungkin kurang mampu bisa dibimbing oleh teman-teman yang sudah mampu. Baik, luar biasa Ibu ya. Berarti area pengembangan Ibu di sini adalah keaktifan siswa ya, di mana nanti yang kurang siswa yang lebih mampu nanti Ibu tempatkan dalam beberapa kelompok dengan tujuan mereka sebagai tutor sebaya bisa membantu teman-teman mereka yang kurang mampu untuk belajar ya. Ya, seperti itu. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil diterapkan di kelas atau belum? Sudah diterapkan di kelas dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Oke, baik Ibu, sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Namun masih ada beberapa kekurangan. Menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran tersebut? Masih ada siswa-siswi yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Baik Ibu, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Menurut Ibu kenapa siswa tersebut kurang aktif? Yang pertama karena saya lihat jumlah siswanya banyak dan juga siswa-siswi yang kurang mampu masih enggan atau takut untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah mampu. Sehingga saya rasa saya harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dengan bertanya itu bagian dari belajar juga.
dan juga mungkin ke depan saya bisa membuat pembelajaran dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, misalnya yang audionya sendiri, visualnya sendiri, dan juga kinestetiknya sendiri, sehingga siswa dalam pembelajaran semakin nyaman. Oke, luar biasa Ibu ya. Baik, agar siswa Ibu lebih nyaman dalam belajar, Ibu menerapkan pembelajarannya sesuai dengan minat mereka, yaitu ada yang auditori dalam satu kelompok, kinestetik dalam satu kelompok, dan visual dalam satu kelompok. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya, dan memberikan dampak proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti ya. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya di pertemuan selanjutnya. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu Novi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa direalisasikan secepatnya. Baik Ibu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak John selaku pengajar praktik untuk memberikan kembali terkait jalannya percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari sini saya melihat luar biasa apa yang Ibu sampaikan dalam menggali potensi rekan sejawat untuk pendidikan tujuan yang ingin mencapai, kemudian berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan lagi, yaitu evaluasi kembali. Ada beberapa refleksi dari hasil observasi ini, contohnya ada siswa yang kurang aktif, itu bisa dilakukan dengan dicatat di area pengembangan. Kemudian tadi saya mendapati bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, misalnya dikelompokkannya auditori dalam satu kelompok seperti itu. Yang saya pahami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya ada kegiatan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga dalam pembelajaran berdiferensiasi saya pahami siswa tidak perlu dikelompokkan dalam gaya belajar, karena dia istilahnya gaya belajarnya tidak berhubungan langsung dengan mereka punya minat, mereka punya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga kita bisa melakukan diferensiasi. Contohnya diferensiasi proses itu siswa diberikan materi atau misalnya konten, dan juga diberikan apa yang berbeda, itu diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses, siswa diberikan misalnya media pembelajaran yang berbeda-beda. Kita yang melakukan diferensiasinya. Yang secara umum apa yang sudah disampaikan dalam proses coaching itu sudah sangat baik, dan saya sudah langsung menilai di semester ini. Dan saya harapkan setiap proses coaching seperti ini dapat Ibu praktik lakukan setiap kegiatan yang di sekolah, supaya semua warga sekolah di sini dapat mempraktikkan itu, dan kita bisa membedakan antara coaching, mentoring, dan juga konseling seperti itu. Dan itu sangat luar biasa yang Ibu sampaikan semua tadi, pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari sejawat, dan saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kita bisa berbagi praktik baik. Saya bisa belajar juga dari Ibu, dari rekan sejawat, dan dari teman-teman di sini. Itu saya. Oke baik, terima kasih untuk umpan balik yang konstruktif dari Pak Pengajar Praktik Pak John. Terima kasih Ibu Novi atas kesempatannya. Demikianlah kegiatan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih.